Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babat Basir menyebut nama lain dari Paguan sebagai nama toponim, yaitu dengan penyebutan Luwih Buaya. Jadi Luwih Buaya itu sama dengan Paguan. Nah, kita tidak tahu ya terjemahannya itu ya. Jadi Luwih Buaya, apakah kata itu sama dengan Wirasaba ya. Jadi sebenarnya nama Luwih Buaya, dugaan saya adalah nama yang menunjukkan ya bahwa Paguhan itu adalah luwih ya. Buaya mungkin jangan bahaya. Jadi lebih berbahaya. Nah, sebenarnya kalau dibandingkan dengan nama Wirasaba, Wirasaba itu orang yang jantan ya, orang yang jantan kemudian tinggal di suatu tempat atau katakanlah berkeliling ya di berbagai tempat itu ya. Artinya dia berkuasa di daerah sekelilingnya. Jadi seorang jantan yang berkuasa di daerah sekelilingnya itu dikatakan sebagai wirasaba. Nah, kalau luwih buaya memang berbahaya, itu seringkali dikaitkan dengan laki-laki juga ya. Meskipun kita tidak tahu dari mana nama itu ya. Jadi saya dulu juga terkejut mengapa Wirasaba atau Paguhan disebut dengan luwih buaya. Nah, kalau kita membaca Babat Banyumas yang merupakan naskah dari Kali Bening, itu di sana malah namanya disebut dengan Witen Sohan. Nah, ini saya kira penyebutan nama yang dekat dengan nama yang dimaksudkan. Jadi Witen Sohan ini rupa-rupanya merupakan pengkromoan atau mengkromokan ya. Jadi orang Jawa seringkali mengkromoinggilkan nama-nama tempat. Seperti Banyumas menjadi Toyamas, menjadi Toya Jene ya. Atau dengan bahasa yang lebih mentereng lagi misalnya Tirta Kencana. Ada yang juga menyebut Warih Kencana. Jadi memang ada kebiasaan orang Jawa yang mengkromoinggilkan itu. Jadi misalnya Wirasaba dikromoinggilkan jadi Witen. Ya, mungkin yang tepat adalah Winten. Karena ada satu gejala ya bahwa kata sira kemudian dikromokan menjadi siro, menjadi sinten. Kemudian piro menjadi pinten. Jadi siro sinten, piro pinten. Jadi biro menjadi winten. Tapi di dalam teks itu disebut witen. Jadi sebenarnya ada gejala seperti itu. Nah, sohan itu juga mengkromokan ya, sohan bisa juga menjadi sowan yang baru. Jadi sohan itu sama dengan seba, padahal sebenarnya adalah saba, wirasaba, bukan wiraseba. Tetapi sabanya itu ya, saba itu kan berkeliaran dia, itu sebenarnya tidak sama dengan sebo, tetapi kemudian diartikan, jadi orang Jawa memang sering
mengartikan dengan mudah ya. Jadi artinya wirasaba atau wiraseba menjadi winten sohan. Nah ini memang ada agak mirip-mirip gitu kan. Nah jadi nama wirasaba di dalam teks Babat Banyumas itu disebut winten sohan atau paguan atau luwih buaya di dalam naskah Babat Pasir. Jadi penamaan suatu tempat itu kemungkinan berdasarkan kondisi alam ya. Jadi mungkin luwih buaya karena dekat sungai Serayu. Jadi mungkin sungai Serayu pada zaman dulu juga ada buayanya ya, luwih buaya. Jadi banyak buayanya gitu, atau banyak bahayanya gitu ya. Karena tantangan alamnya memang seperti itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.